Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam dan pengurus syara yang lain, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid, Ketua Takmir Masjid bersama para perangkatnya, yang sama-sama kita hormati juga perangkat administratif pemerintahan, entah yang ada di sini apakah dari desa, RW dan RT, dan juga yang lain termasuk perangkat adat. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semoga yang hadirnya di sini menjadi amal soleh, dan sebab kesolehannya kita harap, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga anak-anak dan keturunannya dijadikan soleh-solehat selama di dunia, selama di akhirat. Kalau punya utang, mudah-mudahan sempat impas. Kalau belum punya anak, mudah-mudahan ya dapat anak. Kalau belum punya menantu, mudah-mudahan dipercepat dapat menantu. Dan semua hajat mudah-mudahan Allah kabulkan. Wasilah amal soleh ini, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, wajah ini wajah baru di masjid ini, tapi bagi sebagian masyarakat sini mungkin sudah biasa melihat wajah ini, bukan wajah baru tapi wajah tua. Kenapa? Sama seperti beliau ini, kalau beliau jenggotnya yang putih maka tidak dicukur jenggotnya. Kalau saya kumisnya yang putih maka saya tidak cukur kumisnya supaya nampak tua. Itu persoalannya. Kalau nampak muda nanti bahaya ya pada prinsipnya. Jadi kita syukuri ketuaan ini sebagai rambu lalu lintas untuk tetap dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kok bisa seperti itu? Hukum taklifi itu hanya 5. Hukum taklifi hanya 5. Apa saja? Hukum taklif itu apa, Ibu? Baik, sebelum membahas supaya jangan lupa, saya waktu sanawiyah belajar buku karya ulama Sumatera. Itu bacaan wajib saya meskipun saya orang Cirebon. Pesantrennya di Cirebon. Ketika saya sanawiyah atau SMP, saya wajib menghafal buku ini, yaitu Buya Sirajuddin Abbas. Ada yang pernah dengar di sini? Siapa yang belum pernah mendengar, angkat tangan. Yang belum pernah mendengar Buya Sirajuddin Abbas, angkat tangan. Belum mendengar Bapak? Siapa lagi yang belum pernah mendengar? Adik? Adik MC? Belum dengar. Siapa lagi yang belum dengar? Belum mendengar. Belum mendengar, belum semuanya.
Oke, terima kasih ibu-ibu belum mendengar. Ini tandanya kita ini terputus dari sejarah. Buya Sirajuddin Abbas ini dibesarkan dengan tradisi keagamaan di Canduang, Bukit Tinggi. Semua ulama di Sumatera Barat, Payakumbuh, Si Cincin, kemudian Bonjol, semuanya pernah berkumpul di Bukit Tinggi untuk membentuk sebuah tekad. Akhirnya dibentuklah yang disebut Persatuan Tarbiyah Islamiyah, singkatannya PERTI. Pernah dengar PERTI? Tahun pemilu 59 Bengkulu itu 95% PERTI menang. Nih ya, kalau orang Bengkulu tidak mengenal PERTI, itu pertandanya Bengkulu yang hilang akar sejarahnya. Kalau orang Sumatera tidak mengenal Buya Sulaiman Ar-Rasuli, itu juga hilang akar sejarahnya. Saya anak Cirebon wajib ngaji bukunya beliau. Nanti tolong buka sekarang HP-nya, buka 40 masalah agama, buka. Yang bawa HP ibu-ibu supaya jangan ini, buka di HP 40 masalah agama. Ini buku disanjung oleh Buya Hamka. Siapa saja anak muda mau belajar agama, rujuklah bukunya Buya Sirajuddin Abbas. Itu pernyataannya Buya Hamka. Coba buka 40 masalah agama. Ceramah tanpa buku itu tidak akademik. Kalau kami di universitas nggak pakai referensi, dimaki-maki mahasiswa. Tapi di masjid penceramah tanpa buku ditepuk tangani kan? Itu kebiasaan salah sebetulnya. Kami di kampus kalau mengajarkan ilmu harus ada buku. Referensinya mana Pak dosen? Dasarnya mana? Tidak ngarang. Tapi di masjid-masjid orang biasa ceramah ngawur. Nah, makanya sekarang tolong buka, beli masjid ini buku 40 masalah agama. Karena buku ini direkomendasikan juga oleh Buya Hamka. Ya. Nah, udah. Itu pendahuluannya. Di masjid musola kami di sana, orang bilang talang kering, saya bilang talang berkah. Karena saya mau berkah. Setiap subuh Ahad, ibu-ibu dan bapak-bapak membaca buku itu satu persatu. Satu halaman, satu halaman, satu halaman, satu halaman, satu halaman, tanpa membaca Arabnya, langsung artinya saja. Jadi ilmu yang didapat diperoleh dari membaca itu. Itu buku 4 jilid. Tuh beli di Shopee, beli di Tokopedia banyak. Itu buku 4 jilid. Sekarang sudah hampir hatam 1 jilid lagi dari 4 jilid itu. Nah, tolong kalau di sini ada pengajian yang belum begitu, tambahkan pengajian seperti itu. Nggak perlu ada ustadznya, yang penting ada KM-nya, ketua kelasnya, cukup. Bacalah buku itu supaya kita menjadi orang Sumatera yang tidak lupa akar sejarah Sumateranya. Itu, ya. Sudah ketemu Ibu 40 masalah agama di Google? Nggak bawa HP? Alhamdulillah. Oh, kuotanya habis. Oke. Ya, ini supaya kita apa ya, di situ Bu ya Bapak, 40 masalah agama tuh tingkatnya tinggi Pak. Kenapa? Karena masalah namanya. Kalau masalah itu bagaimana mengeluarkan hukum dari dalil, itu didiskusikan. Jadi agak tinggi. Tetapi kalau kita terus baca itu terus tuh, bapak-bapak, ibu-ibu merasa dihormati dibandingkan diceramahi. Kalau orang ceramah itu kayak gayanya ngebodoh-bodohi pendengar.
Tapi kalau baca buku itu, kita dihargai seperti orang yang mau alim. Coba baca benar-benar. Nah, karena saya dosen, saya harus memuliakan peserta belajar untuk dihormati. Saya sarankan, buku itu wajib Bapak punya dan baca kalau bisa bersama-sama. Itu akan mengenalkan istilah-istilah ilmu, meningkat sampai paham kenapa agama itu seperti ini. Beli bukunya. Kalau nggak baca itu menyesal seumur hidup. Menyesal seumur hidup. Itu buku memang sangat bagus dan saya menyaksikan Buya Hamka merekomendasikan untuk membaca buku itu. Saya saksikan benar adanya. Buya Hamka ketika istrinya meninggal dunia, beliau menyatakan kalimat itu. Kalimat itu kepada para pemuda, kalau kamu ingin belajar agama, rujuklah bukunya Sirajuddin Abbas. Itu. Nah, baik, kami kembali ke pertanyaan tadi. Hukum taklifi itu ada 5. Hukum taklifi itu, Bu, Ibu pernah dengar wajib? Apa artinya wajib? Lawannya haram. Haram itu kalau dilakukan dosa, kalau ditinggalkan berpahala. Di bawah ini sunnah. Apa itu sunnah? Kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak mengapa. Lawannya makruh. Apa itu makruh? Kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Yang di tengah apa? Mubah atau halal. Mubah itu apa artinya? Dikerjakan tidak mengapa, ditinggalkan tidak mengapa. Halal itu apa? Kalau kita makan nasi halal, Bu, dimakan tidak apa-apa, tidak dimakan ya tidak apa-apa. Tetapi hukum selain mubah itu sedikit. Yang wajib itu sedikit hukumnya, Ibu. Yang wajib hukumnya sedikit. Yang haram hukumnya sedikit. Yang sunnah hukumnya sama, hampir banyak tapi juga nggak banyak. Yang makruh sama juga seperti itu. Yang paling banyak adalah hukum mubah. Tetapi Ibu, Bapak, ini kaitannya tadi dengan tema meningkatkan kualitas ibadah. Ya. Temanya kan meningkatkan kualitas ibadah dan meningkatkan ketakwaan, kan? Yang namanya mubah itu al-aslu al-ibahah. Asal muasal dalam kehidupan duniawi ini adalah al-ibahah, mubah, boleh. Jadi semua perihalnya ketika belum ada pernyataan baik itu perintah ataupun larangan, artinya dimungkinkan itu adalah mubah. Contoh Ibu, Bapak suka ngopi? Suka. Hukumnya ngopi apa? Mubah. Kenapa dinamakan mubah? Nah, kalau mubah itu ada pahalanya enggak? Ada pahalanya enggak? Ngopi itu ada pahalanya enggak? Tidak ada. Kalau tidak ngopi ada pahalanya enggak? Tidak ada juga. Sekarang bagaimana supaya ada pahalanya? Kalau ngasih orang, kalau nggak ngasih orang, bagaimana jadi pahala?
Nah, disinilah meningkatkan kualitas takwa itu adalah di mana kita bisa mengendalikan segala sesuatu menjadi ibadah. Di sini. Sekarang bapak-bapak di sini ada yang suka ngerokok, ada yang tidak. Yang suka ngerokok angkat tangan. Gak ada yang ngaku. Gak ada yang ngaku ya. Nah, karena nggak ada yang ngaku, saya nggak akan menjelaskan bab itu. Kalau ada yang ngaku, saya tunjukkan pahalanya di mana. Tapi karena nggak ada yang ngaku, saya nggak akan mencerita. Nah, itu salahnya. Ibu, tidur itu hukumnya apa? Tidur itu hukumnya apa? Wajib kalau kurang tidur. Tidur siang gimana hukumnya? Mubah. Kalau bapak ibu tidur siang karena niatnya supaya tidak ikut ngerumpi, maka jadi ibadah. Jadi yang namanya mubah itu akan menjadi ibadah ketika ada niat. Nah, ketika kita misalkan tadi ngopi, Pak, kenapa mojok ngopi? Lah, kalau nggak mojok sambil ngopi, nah, aku nanti ikut ngelantur ke sana tuh. Nanti di situ ghibah ngomongin orang, nah itu jadi ibadah. Bagaimana mensong jadi ibadah? Nah, mensong lah ini nggak bisa katanya. Gimana coba? Ini namanya apa? Manajemen niat ini. Gimana? Misalkan Pak RT di tahun baru. Pak RT di tahun baru nih. Kan di luar tuh banyak godaan-godaan tuh. Maka kemudian Pak RT menghimpunkan Karang Taruna dan Risma, nah bikin acara. Yang suka song ya song, yang suka ini juga. Yang penting kamu jangan kesana supaya terkontrol oleh orang tua dan lingkungannya. Itu jadi ibadah itu. Makanya semuanya harus dengan ilmu. Meningkatkan ibadah, meningkatkan keimanan, rumusnya pakai ilmu tetap. Tetap rumusnya pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu ya tetap saja. Kenapa begitu? Karena kita kan nanti dikubur banyak ditanya. Dikubur kan pasti ditanya. Dikemanakan usiamu, dikemanakan hartamu, dikemanakan waktumu. Ketika diberi niat, ya malaikat, waktuku dihabiskan untuk merokok. Lah, kok untuk merokok? Iya, saya habiskan waktunya untuk merokok agar terhindar dari narkoba. Nah, kalau saya kena narkoba, maka saya jadi nggak sholat. Karena itu saya merokok, menyelamatkan diri dari narkoba, dan saya supaya tetap sehat dan sholat. Itu tergantung niat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Nah itu. Ini maaf yang tidak suka merokok jangan protes sama saya. Ini saya lagi membantu yang nggak mau jawab tadi itu. Karena ada sebetulnya yang mau jawab tapi ragu-ragu. Nah, jadi ibu bapak, hukum ini ada 5, tetapi yang menunjukkan kedewasaan seseorang itu justru hukum mubah. Di sini, ibu, sholat itu berapa kali sehari? Berapa kali sehari? 5 yang wajib. Sekarang ibu mau nggak setiap detik sholat? Nah, mau kalau ada waktu. Artinya yang ibu pikirkan sholatnya sholat gerakan itu kan? Nah, kata Rasulullah SAW, dari sholat ke sholat menunggu itu pahalanya sholat. Dari Jumat ke Jumat menunggu itu pahalanya Jumat.
Dari Ramadan ke Ramadan menunggu, itu pahalanya Ramadan, pahalanya puasa. Sekarang bagaimana menjadikan semua waktu itu sholat, semua waktu itu berpuasa, semua waktu itu zakat, semua waktu itu haji. Maka kita pantas masuk surga. Kalau hajinya cuma sekali, mana mabrur. GR-nya saja hajinya mabrur. Haji satu kali, waktu berangkat khusyuk, pulang kacau balau. Di mana mabrurnya? Mabrur itu adalah apabila setiap hari adalah haji. Waktu di Mekah ingat perintah dan larangan Allah, waktu di rumah ingat perintah dan larangan Allah. Itu berarti hajinya setiap hari. Di rumahnya ingat tetangga dengan baik, silaturahmi dengan baik, itu haji. Karena haji itu maknanya adalah ziarah. Ziarah itu bahasa Indonesianya apa? Ziarah, ya, berkunjung. Zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, masyarakat mereka haji kemana? Hajinya ke rumah kiai. Zaman Nabi Musa, hajinya ke rumah Nabi Musa. Zaman Nabi Isa, hajinya ke rumah Nabi Isa. Zaman Nabi Ibrahim, sebelum ke Mekah, hajinya ke rumahnya Nabi Ibrahim. Yang namanya haji itu berkunjung. Berkunjungnya adalah ke tempat ilmu, sumber wahyu di mana berada. Artinya kalau kita bersilaturahmi dengan ulama, bersilaturahmi untuk demi ilmu, itu haji sebetulnya. Silaturahmi untuk menjaga keimanan, itu haji. Itu makna haji. Sehingga dengan begitu hajinya setiap hari. Namun rambu lalu lintas hajinya seumur hidup satu kali, yaitu ke Mekah. Itu orang miskin hajinya setiap Jumat kemana? Sholat Jumat. Makanya dikerinci. Ada orang saya hajinya ke Masjid Hijau. Ada orang Kerinci sini? Betul Pak ya? Nggak tahu. Karena memang Nabi bersabda, sholat Jumat itu hajinya fuqara wal masakin. Orang miskin itu tidak mampu pergi ke Mekah, makanya diberi pahala haji untuk datang ke Jumatan. Tetapi bukan berarti kalau ada uang jadi tidak pergi ke sana, bukan. Tetap dia harus dapat nasihat untuk menambah takwa. Iman tetap harus bertambah. Nah itu haji Pak. Maknanya haji memang dalam Al-Quran seperti itu. Haji itu. Nah, ya. Nah, sekarang apa kemudian hubungannya kita dengan Isra Mi'raj nih? Bahasan ini. Baik. Dalam surat ayat yang tadi dibaca oleh qori kita dan sangat bagus bacaannya, Subhana Maha Suci Alladzi Zat Asra, yang memperjalankan. Siapa alladzi? Bi'abdihi, dengan hambanya alladzi, lailan, di waktu malam. Apa bedanya lailan dengan lailatan? Apa bedanya lail dengan lailah? Ada yang namanya lailah, Ibu di sini? Lailah ada? Ada lailah, ada laili kan? Ada laili, ada lailah. Ada Lailatul Qamariyah, ada Lailatul Badriyah, nama itu kan ya. Nah sekarang apa bedanya lail dengan lailah? Di surat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lailah, Lailatul Qadri pakai tak, tidak lailul qadri, tidak. Apa bedanya jadi?
Kalau lail itu maknanya sedetik, seperdetik, atau 1/1000 detik di waktu malam, itu disebut lail. Cuma seret gitu, itu lail disebutnya. Kumpulan lail dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi disebutnya lailah. Jadi lailah itu 12 jam dari maghrib sampai datangnya fajar, kira lebih seperti itulah gampangnya. Jadi yang namanya Lailatul Qadar, karena mau Ramadan, yang namanya Lailatul Qadar nggak usah ditunggu, Bu, nggak usah ditunggu. Ketika kita buka puasa sampai sahur pasti dapat Lailatul Qadar. Ibu yang haid bagaimana? Nggak puasa, nggak ngapa-ngapain. Kata siapa nggak ngapa-ngapain? Kan melayani keluarga, kan membantu keluarga bertakwa. Dia juga dapat Lailatul Qadar. Karena itu nggak usah ditunggu-tunggu Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar kita itu setiap hari, setiap detik. Belum malam Ramadan, Lailatul Qadar harus ada di kita. Nah, itu namanya meningkatkan takwa, meningkatkan kualitas. Kita nggak usah nunggu Lailatul Qadar itu. Setiap waktu, semua malam ada Lailatul Qadar. Itu hebat itu. Bagaimana caranya? Lakukan cara kontemplasi kita sebagaimana Lailatul Qadar yang digambarkan. Semuanya akan tunduk kepada kontemplasi kita. Kenapa begitu? Kata Allah, ana inda abdi dzannin bi. Aku ini menurut persangkaan hambaku tentang aku. Kalau kita berpikir, ya Allah, jadikanlah malam ini Lailatul Qadar bagiku dan hubunganku dengan Engkau. Bisa. Tapi level imannya perbaiki dulu. Nah, level imannya perbaiki dulu. Ini ilmunya dulu. Teori masih. Prakteknya harus kursus. Tetap saja kita ngajari anak di STM teori bubut, kalau nggak kursus ngebubut ya nggak bisa-bisa. Menata hati kalau nggak pakai kursus 1 bulan penuh ditata hatinya nggak bisa-bisa, Bu. Pakai ceramah sampai apapun, sampai setiap hari ibu rajin kunjungan ceramah, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, lailan di waktu malam, tidak seluruh malam, tetapi di waktu yang sedikit di waktu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram kepada masjidil aqsa, alladzi barokna haulahu, yang diberkahi di sekelilingnya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud diberkahi di sekelilingnya? Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, bagaimana keadaan sekarang? Berantakan. Masjid Aqsa gimana suasananya? Ribut terus, ya kan? Kata Al-Quran katanya diberkahi sekelilingnya. Kenapa ribut terus? Jadi mananya berkah itu apa? Yang jelas di sekeliling dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu, di seputar tempat itu kuburan para nabi. Itu mana berkah. Berkah Indonesia daripada di sana tuh. Indonesia kan nggak perang berantem, enggak kan? Kalau mana berkahnya itu maksudnya, ya Indonesia lebih aman. Kalau mana berkahnya kekayaan, ya mungkin bukan itu yang kaya Qatar, Abu Dhabi yang kaya. Palestina kaya? Enggak. Aman? Tidak. Jadi berkahnya apa? Yang jelas di situ banyak kuburan para nabi. Itu tanah berkah karena di situ disemayamkan jasad-jasad para nabi. Itu yang jelas. Mana yang lain? Nggak ada buktinya. Gitu, Pak. Artinya
Jika di sana ada ditanam jasad orang soleh, tanah itu berkah. Karena itu ibu, kalau ibu punya bapak yang soleh, yakin solehnya dan tidak ragu-ragu, nggak usah dikuburkan di TPU, kuburkan di rumah sendiri. Karena mahal, berkah. Nah, kalau mana berkah itu artinya ini ya kan. Tapi memang banyak hadis Rasulullah SAW yang menyatakan kalau orang soleh itu dikubur, maka semua azab di sekeliling kuburan dia itu akan reda, karena derajat solehnya yang sangat luhur. Solehnya orang soleh di kuburan itu akan mengakibatkan semua kuburan di sekitarnya jadi reda kalau ada azabnya. Itu berkahnya. Karena itu kalau kita punya keluarga yang soleh, hafal Quran, bagus tabiatnya, bagus amalannya, kubur saja di tanah keluarga, biar anak cucunya dikubur sekitarnya, nggak usah orang lain dikasih. Tapi kalau nggak soleh, jangan kubur di dekat rumah, ganggu, pindahkan ke TPU. Ini baru dengar ya Pak ya. Makanya di sini apa maknanya alladzi barokna haulahu? Apa maknanya sekarang? Kalau nggak setuju ini, apa maknanya berkah di sekelilingnya Masjid Palestina, Masjidil Haram? Apa berkahnya? Palestina saja, mana berkahnya itu? Ada yang pernah ziarah ke Palestina? Umroh mampir ke Palestina ada? Ada kan? Belum dapat acara itu. Sedih Bu ke sana tuh Bu. Setiap hari juga sekarang nih masih terus nggak diam-diam masalah di sana. Nah sekarang makanya apa mana berkahnya ini? Kaya tidak ada bukti, minyak tidak ada bukti, tidak ada bukti. Hijau tanahnya apa semuanya enggak. Kehidupannya makmur tidak. Mana berkahnya? Yang jelas Palestina adalah kuburan para nabi. Itu saja. Itu jelas. Selebihnya tidak jelas. Linuriyahu min ayatina. Berkahnya itu dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengisrakan bagi Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cerita haji, Isra itu sudah kita sering baca. Sekarang selanjutnya ketika Isra selesai, kemudian kembali Mi'raj, kemudian kembali kepada Makkah, Rasulullah SAW bawa oleh-oleh berupa perintah sholat. Pada tahun berapa Hijriyah Nabi Isra? Nabi itu diisrokan pada tahun 7 Hijriyah. Karena itu anak kita disuruh sholat ketika usia 7 tahun. Kita punya anak usia 7 tahun disuruh sholat. Kalau nggak mau lari nggak apa-apa. Tapi kalau 10 tahun lari, jangan dimaki, jangan dihardik, tapi dikejar. Bahasa nabinya dipukul. Kalau saya nggak percaya Nabi pernah mukul anak tuh, nggak percaya. Walaupun udah di bahasanya dipukul, tapi saya nggak percaya Nabi pernah mukul anak kecil, nggak percaya. Tunjukkan kepada kami bukti sejarah Nabi pernah memukul anak.
Jangankan memukul anak, orang Baduy yang sudah tua, dewasa, kasar, Nabi pakai sorban begini, kemudian sama orang Baduy ditarik begini sampai ininya merah dan hampir jatuh. Nabi tetap tidak pernah memukulnya. Orang itu mau ditampar oleh sahabat yang lain, kata beliau, biarkan, karena dia tidak mengerti. Jadi bahasa saya terjemahnya, Bu, anak usia 10 tahun belum mau sholat bukan dipukul, tapi dikejar. Nah, mengapa engkau belum berkenan sholat? Nah, artinya lebih serius mengajaknya dibandingkan waktu usia 7 tahun. Kalau 7 tahun itu, nak sholat, nanti lagi lari, biar dulu. Tapi kalau 10 tahun lari dikejar, ayolah nak, temani emak, terus ngerayu kayak gitu. Sayangnya tradisi kita ini, entah guru entah orang tua sudah memaki anak-anak. Ibu suka nggak memaki anak-anak, Bu? Suka nggak keceplosan kalimat yang tidak bagus kepada anak? Pernah nggak? Pernah ya. Padahal anak itu, kata Rasulullah SAW, rufi'al qolamu an salasin. Kolam, pena yang menentukan hukum syariat itu dihilangkan dari 3. Pertama, an sobiyin hatta yablugh, dari anak-anak sehingga berusia akil baligh. Anak itu kalau disuruh sholat tidak sholat, jangan dibilang dasar anak gitu, jangan. Karena Allah saja tidak pernah memaki, Allah saja tidak pernah menghukum, bahkan mencabut taklifnya. Anak itu, Bu, melakukan kesalahan apapun di usia kanak-kanak tidak ada hukumnya. Anak itu untuk menjadi cerdas dan pintar memang harus melakukan kesalahan. Manusia belajar itu caranya salah dulu baru dia pintar. Ini yang saya temukan guru SD ngebully. Guru SD mulutnya nggak tahan. Itu lulusan FKIP mana itu tuh? Dosen FKIP-nya kayak gimana itu tuh? Saya aneh. Dan hampir sekolah di Bengkulu SD, MI, rata-rata mulut gurunya ini nggak paham. Makanya saya nggak percaya nyekolahkan anak tuh. Anak saya kabur-kabur. Sampai-sampai ketika anak saya itu disekolahkan di sini, kemudian pernah dimarahi, kemudian kami dipanggil. Ketika ditanya apa pendapat Bapak tentang anak ini, saya jawab, kemudian ternyata Bapak dengan anak sama saja, kan gitu. Memang Rasulullah SAW nggak begitu kok, nggak begitu. Kita ini punya pakem ngajar tuh kata siapa itu tuh? Tidak ada landasan, contoh teladan dari masa lalu tidak ada itu. Karena itu anak-anak kita menjadi kurang pede, kurang tegar, bahkan seringkali pengecut. Rufi'al qalamu an salasin, diangkat ketentuan hukum itu dari 3. Yang pertama an sobiyin hatta yablugh, dari anak sampai dia akil baligh. Nah, tentang sholat. Kemudian sudah begitu, anak kita sering dibilangi begini,
Nak, dosa. Kamu nggak sholat tuh, nanti Allah murka, nanti kamu ke neraka. Mana ada anak masuk neraka? Mana ada anak itu dimurkai Allah? Berdusta si ibu itu atas nama Allah. Karena kata Rasulullah SAW, tidak ada hukum apapun anak-anak itu tidak melakukan ibadah. Dosa, nak, dosa. Padahal Allah pertama kali dalam Al-Quran bilangnya bukan dosa, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi ibu bilangnya dosa, dosa. Ibu macam apa, bapak macam apa? Yang muda-muda belum mengerti tapi ingin cepat kawin lagi. Ya nggak apa-apa, kalau nikah cepat, harus cepat. Tapi soal begini belajarlah, belajar. Kalau masih emosional nggak apa-apa, tapi nikah itu harus ditemani orang tua. Saya termasuk orang yang tidak sependapat kalau di pengantin itu dipisah rumahnya. Saya nggak sependapat. Sebaiknya pengantin muda sampai 5 tahun itu atau 3 tahun bersama orang tua. Khususnya kalau ada segera diberi anak. Sebaiknya segera dengan orang tua saja. Kenapa? Walaupun pacaran 10 tahun, ketika nikah itu 0 lagi, kelas 0 lagi, belajar lagi dari 0 lagi. Nggak ada orang pacaran itu jadi pengalaman rumah tangga, nggak ada. Bohong itu tuh. Ada yang pacaran 10 tahun, nikah, baru 3 bulan cerai. Mana ada pengalaman buktinya cerai? Karena itu kalau saya sarankan, kalau anak muda nikah, temani sama orang tua yang sudah berpengalaman. Apa gunanya kita jadi orang tua kalau tidak pernah mewariskan ilmu kepada anaknya dalam hal menata rumah tangga baru? Apakah ada di bangku kuliah hidup berumah tangga itu ilmunya kosong? Itu tanya sama para dosen di UNIP tuh, nggak pernah ngajarkan ilmu rumah tangga itu. Nggak ada. Karena itu orang tua yang punya menantu, walaupun rumahnya terpisah karena faktor punya kerja, misalkan di kota lain, ya tetap jangan putuskan komunikasi. Saya kemarin ada WA anak, Babah, Yayu mau beli tanah. Kenapa, nak? Ya nggak enak lah ikut mertua dan sebagainya. Saya bilang gini, nak, bilangnya nggak enak numpang terus sama mertua. Saya bilang, nak, kamu nggak boleh bilang mereka tuh mertua tuh, nggak boleh. Itu ayah ibumu, nak. Jangan sekali lagi bilang mertua ya. Ayah ibu suamimu adalah ayahmu. Jangan pernah bilang mertua. Kedua, jangan pernah bilang numpang. Jangan pernah bilang numpang. Karena itu dari hati akan nyambung ke hati. Kalau hati tidak merasakan akrab, maka tidak akan terbalas keakraban dari hati orang tua. Hati itu nyambungnya dengan hati, frekuensinya akan begitu. Kalau kita mengasingkan diri dari hati orang tua, si suami atau si istri, maka kita akan terasing juga. Hati selalu terbalas dengan hati. Karena itu hati-hati, nak, bicara. Ada juga begini, minta doanya, Bah, minta doakan tanah, bisa beli tanah supaya bisa mengembangkan usaha dari tanah yang semula kepada tanah yang berikutnya. Nah, itu baru jos. Namanya juga mengembangkan gitu. Nah, ini orang tua harus setiap kalimat tuh diperhatikan. Cara anak berbicara dengan orang tua diperhatikan. Dengan suaminya, saya dengan dia, anak-anak saya perempuan kebetulan yang sudah nikah, dua-duanya perempuan karena saya anaknya 4, perempuan, laki-laki. Nah, anak perempuan sudah menikah, setiap kalimat yang dia ucapkan dengan suaminya saya langsung masuk. Saya bawa, nak,
dia itu harus engkau muliakan. Ini derajatmu, kemuliaanmu, surgamu. Belajarlah engkau memuliakan dia. Tapi dia gini-gini. Tidak pakai tapi. Allah menyayangimu tidak pernah terbalas, tidak memerlukan berbalas. Betapapun iblis mengingkari Allah, Allah tetap menyayangi iblis. Tidak pernah menghancurkannya kan? Iblis kan nggak pernah dicabut hak hidupnya dan sebagainya kan? Tetap diberi rezeki, masih hidup dia kan? Iblis kenapa masih hidup? Karena masih diberi kesempatan kan? Nah, itu iblis itu. Engkau harus bersikap seperti Allah terhadap para hambanya, terhadap para makhluknya. Karena apa? Kebesaran jiwamu yang seperti samudra pasti akan lebih hebat dibandingkan apa saja. Ini orang tua harus seperti itu, Bu. Karena ngurus anak tuh penting. Karena tentang ketakwaan itu, keimanan yang tinggi, ketakwaan yang tinggi akan terlukis sebagai dari cara mengurus anak. Anak sholatnya bagus-bagus, itu bagaimana orang tua menemani anak waktu kecil. Kalau saya seperti itu saja. Ini Bu ya, contoh lagi. Kami nih, pernah gaji kami waktu itu baru di Uni, belum lama, baru 8 bulan. 8 bulan itu waktu itu saya ikut kredit lah, ingin beli tanah gitu kan, sehingga gaji kami itu 1 bulan paling 300 sisanya 300.000. Sudah itu tuh hilang uangnya tuh Bu. Ya Allah, gimana kita makan ini kan gitu kan, hilang. Kami perhatikan, kayaknya si dia kayaknya langsung bulan depannya kami gajian, nak sini nak, ini uang makan 1 bulan kita semua, pegang ya nak, atur. Kalau nanti uangnya hilang, habis atau gimana, kita puasa semua. Dan memang ternyata iya, habis Bu. Kami puasa setiap hari selama 1 bulan tuh, anaknya juga semuanya suruh puasa. Dan ditakar makannya, pakai bubur sedikit-sedikit makannya. Bulan depannya anak itu saya kasih lagi. Nah, kemarin sudah nggak apa-apa. Sekarang latih lagi nak, jangan hilang lagi ya nak. Berhasil. Sekarang anaknya sudah memiliki perusahaan Bu. Pembangun jembatan di seluruh Indonesia, itu manajer keuangannya anak saya. Begitu. Ini meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan keimanan. Bagaimana pribadi itu dalam menjadi perilaku. Kita sholat menjadi perilaku, kita zakat menjadi perilaku. Itulah yang maksud kita sholat setiap hari, zakat setiap hari, haji setiap hari gitu kan. Nah itu bagaimana itu mewujud ke dalam gerak-gerik kita, pemahaman kita ketika kita mendidik anak. Dan perlu diketahui Ibu, anak saya tidak ada sekolah istimewa. Anak pertama saja yang di SMP 1, yang lainnya SMP kabur-kaburan, SMA-nya kabur-kaburan. Bahkan anak saya nomor 4 itu SMA-nya SMA Pembangunan, dan pun daftar hadirnya cuma 40%. Tetapi anak saya yang nomor 4 ini, karena seperti itu, waktu dia minta sekolah, "Bah, Wafi ingin sekolah." "Ngapain nak sekolah? SMA aja bisa jadi bupati," kata saya gitu. "Gak usah ikut-ikutan kayak Bapak jadi dokter, gak usah. Dokter itu malah kalau nggak salah manajemennya nggak betul, manajemennya jadi jelek juga. Enggak Wafi mau sekolah." "Gini sekolahnya, kamu sekolah UT internasional, Universitas Terbuka Internasional. Kamu setahun di Indonesia, tahun depan kamu ke Singapura, tahun depan kamu ke Taiwan, tahun depan ke Jepang. Tapi kamu bisa lulus satu sekolah itu." Saya bilang gitu. "Kamu kan senang main aja terus, nggak usah sekolah beneran." "Enggak bah, kali ini ingin sekolah beneran." "Oke kalau begitu, kamu tanggung jawab ya. Kalau memang mau sekolah beneran." "Iya." Dia sekarang cuma 3 tahun sudah nulis skripsi beneran. Padahal sekolahnya SMP nggak pernah
bener, SMA nggak pernah bener, apalagi main. Setelah itu 6 tahun baru ingin sekolah. Usia dewasa berpikir matang itu, Bu, jangan dipaksa. Karena anak kita ada yang calon pemimpin, ada calon konglomerat, ada calon, tidak sama dengan anak yang mau jadi calon guru. Kalau calon guru tuh sekolahnya tekun, sekolahnya favorit, belajar terus, itu calon guru. Kalau calon bupati nggak belajar terus, Bu, main terus. Lah iya, kan dunianya memobilisasi masyarakat. Kalau mau jadi dosen, jadi guru, ya belajarnya tekun, sekolahnya favorit. Tapi kalau calonnya mobilisasi umat, menggerakkan ini, menggerakkan itu, promosi, ya nggak di kelas terus lah. Nah sekarang ini sekolah-sekolah yang ibu anaknya masuk-masuk itu semuanya pakemnya tuh mendikte anak, bahkan merampas peruntukan gaib dari Allahnya. Sok tahu guru itu, sok tahu bahwa anak itu akan jadi dokter, anak itu akan jadi insinyur, sok tahu. Masa depan tuh Allah yang punya. Istighfar para guru tuh, istighfar para orang tua tuh. Saya bisa ini karena saya dosen. Mungkin kalau bukan dosen, protes para guru kan. Tapi karena saya dosen, saya berani. Dosen tuh banyak masuk nerakanya gara-gara ini. Mendikte anak seperti kemauan dirinya, padahal anak itu punya tugas gaib takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Laporkan bahasa ini ke orang FKIP. Itu ini tentang tafakur, ketakwaan dan keimanan. Nah, kaji takwa, kaji iman bisa ke sini, Pak. Karena rukun iman yang keenam itu iman qada dan qadar, baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Aplikasinya kita nggak pernah mengimani itu, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Oh, maaf Pak Ustadz, katanya protes. Karena kan katanya kan kita harus usaha. Anak harus belajar supaya pinter. Betul, setuju. Tapi jangan maksa. Yang namanya belajar kan bukan hanya begini saja kan. Ada belajar menembak, ada belajar bermain kan, ada belajar silat, ada belajar berbicara, ada belajar menundukkan kawan. Kan belajar tuh banyak. Belajar tuh bukan di kelas saja kan. Kan kata Stephen Covey itu kan, kecerdasan itu bukan satu, tapi ada 7, 8, 9 kecerdasan kan. Kalau belajar, ya anak ini bakatnya interpersonal intelligence, itu yang itu kan, interpersonal question ya itu. Kalau dia main musik ya itu, kalau dia memang peneliti ya itu kan. Kan beda-beda kecerdasan tuh. Nah, padahal guru itu cuma punya satu modal kecerdasan, yaitu apa? Kecerdasan belajar. Belajar yang tadi itu, intellectual question. Nah, ini persoalannya, masalahnya. Karena itu Ibu, dalam rangka ini jangan lupa konsultasi dengan psikolog, supaya kita jangan salah arah. Itu bagusnya. Kalau ingin lebih tahunya dengan itu. Barangkali ini saja ya. Ini saja dulu ya. Nggak usah macam-macam. Kalau ada pertanyaan boleh. Bisa macam-macam dari pertanyaan. Cuma kami tekankan di sini pertama adalah mohon kita orang Sumatera perlu tahu sejarahnya Sumatera, Islam di Sumatera dan sebagainya. Dan tolong kalau ada buku-buku dari orang Sumatera, jangan kita terasing dari buku para ulama Sumatera. Itu satu. Keduanya ya, bagaimana kita mempunyai kemampuan mengelola mubah yang tidak berpahala, tidak berdosa ini menjadi pahala semua. Tentu dengan ilmu. Nah, ketiga,
yang paling penting ditekankan di sini adalah tentang hukumnya ibadah untuk anak-anak dan bagaimana taklifinya anak-anak terkait dengan masa depan anak-anak. Karena anak-anak meskipun kita diwajibkan sholat, anak-anak ada proses diwajibkan sholatnya dan bagaimana cara menemani anak sholat. Nah, efeknya kepada mempersiapkan generasi emas ke depan itu bagaimana? Itu barangkali itu saja. Ini bukan kebenaran mutlak yang saya tawarkan. Ini bahan diskusi Bapak Ibu di rumah. Ya. Kalau baik dikembangkan, jangan diterima, dikembangkan atau direvisi, dimodifikasi dan sebagainya. Kalau tidak baik, buang ke tempat sampah. Itu saja. Karena memang dosen harus seperti itu, Pak. Dosen itu nggak boleh otoriter. Itu nggak boleh otoriter. Saya minta maaf, duduk di atas mungkin kurang sopan, tapi mungkin begini semestinya, Pak Imam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.